AI yang satu ini kali guys, baru dirilis, kontennya mulai mengacak-acak FYP gua, dan yang paling parah, mengacak-acak algoritma gua. Oke, seperti biasa, sebelum gua lanjut videonya, alangkah baiknya lu subscribe channel ini dan like video ini, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu dapat notifikasi ketika video baru muncul. Bumper dulu guys. Oke guys, selamat datang di Bang Mars TV, channel edukasi paling menghibur, paling viral, dan paling disukai para netizen. Akhir-akhir ini gua merasa kalau FYP gua mulai berpindah. Yang awalnya gua suka ikan, isinya ikan semua. Lalu ada satu video AI yang muncul di FYP gua. Lalu gua tonton karena durasi cuma 10 detik aja. Dan boom! FYP gua besoknya isinya video AI semua. Dan gue sadar kalau video AI sekarang hampir menduduki semua algoritma di medsos gua. Jadi guys, seperti yang aku bilang tadi, kalau konten video AI sekarang sedang mengacak-acak algoritma. Ini terjadi karena banyaknya video AI yang dibuat dan diposting melalui media sosial. Dan akhirnya, boom! Semua FYP isinya video AI. Tapi lu tahu nggak? Siapa dalang dibalik serangan video AI yang akhir-akhir ini muncul? Yap, dalang dibalik semua ini adalah Ki Anom Suroto. Ngawur woi. Yang bener adalah Google Veo 3 atau bacanya Google Veo. Ya pokoknya itulah. Yes, AI yang satu ini sedang ngacak-ngacak algoritma medsos. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa sih Google Veo 3 ini atau Google Veo 3? Jadi Google Veo 3 adalah versi terbaru dari Google Veo, sebuah model kecerdasan buatan atau AI milik Google DeepMind yang dirancang khusus untuk membuat video dari teks to video. Tentunya bukan Bang Mars TV kalau gua tidak membedah ini secara menyeluruh. Sebelum munculnya Google Veo, Google sudah lama meneliti generatif video lewat divisi riset. Divisi itu adalah DeepMind dari London dan Google Research, khususnya tim Imagine dan Penaki. Dalam pengembangannya, ada beberapa hal yang mengawali kemunculan Google Veo. Mulai dari Penaki di tahun 2022, yang mana ini adalah model awal dari Google yang bisa menghasilkan video panjang dari teks. Kemudian, Imagen Video di tahun yang sama diperkenalkan sebagai bagian dari keluarga Imagen yang berfokus pada detail dan kualitas visual. Di tahun yang sama pula, Dreamfusion menampilkan text to 3D model yang menjadi dasar pemahaman spasial dalam video. Jadi di dalam tahun yang sama sudah ada 3 divisi yang telah dibuat, dan divisi ini menjadi asal mula Google Veo. Emang Google kalau bikin sesuatu itu nggak main-main ya. Lalu di tahun 2023, Google mulai menggabungkan riset Penaki dan Imagen Video untuk menciptakan satu sistem yang terintegrasi yang mampu membuat video dari teks ke video, memahami instruksi sinematik, serta menghasilkan klip video yang lebih panjang
bukan sekedar klip yang hanya 4 detik saja. Dan model awalnya dikembangkan oleh tim dari DeepMind dengan fokus pada resolusi tinggi, kualitas sinematik, dan kontrol yang lebih fleksibel atas gerakan kamera dan gaya video. Lalu pada Mei tahun 2024, Google resmi memperkenalkan Veo kepada publik sebagai model generatif video yang paling canggih dari Google, yang mana diperkenalkan lewat layanan yang bernama Video FX dengan akses yang terbatas. Nah, Google Veo yang pertama ini memiliki beberapa fitur, diantaranya resolusi 1080p dengan durasi hingga 1 menit, mendukung instruksi kompleks seperti gerakan kamera, transisi, maupun gaya sinematik, dan bisa menerima referensi gambar atau image conditioning. Lalu kolaborasi awalnya Donald Glover atau dikenal dengan Childish Gambino dan tim kreatifnya digunakan untuk showcase film pendek dari Veo. Lalu di awal tahun 2025 kemarin, Veo versi 2 dibuat dan dikembangkan, tetapi hanya untuk internal aja. Veo dikembangkan lebih lanjut dengan kemampuan seperti menambahkan dan mengedit objek dalam video dan menangani skenario yang cukup dinamis seperti kerumunan, air, atau ekspresi wajah. Lalu pada Mei 2025 kemarin, Veo versi 3 diumumkan di Google I/O 2025. Dan di versi ini, Veo 3 diumumkan sebagai versi yang paling tinggi atau yang paling kuat sejauh ini dengan sejumlah fitur seperti kontrol kamera penuh, termasuk zoom, pan, dolly, bahkan tracking shot. Kontrol gaya visual, bisa memilih gaya visual sinematik, kartun, lukisan, atau yang lain. Video lebih panjang hingga 1 menit, tetapi lebih konsisten dari awal hingga akhir. Referensi gambar dan video, di mana bisa menggunakan gambar dan klip pendek sebagai acuan gaya dan isi video. Dan yang terpenting yang belum dimiliki oleh pendahulu-pendahulunya adalah umpan balik interaktif, di mana kita bisa menyempurnakan video berdasarkan masukan pengguna, yaitu user, jika kita menggunakan Veo versi 3 ini. Gelo, keren banget cuy. Di tahun 2025, Veo menjadi senjata andalan Google dalam persaingan dengan Sora, atau yang biasa kita gunakan adalah ChatGPT, Runway, dan Pika dalam revolusi pembuatan video otomatis. Otak iseng aku jadi mulai muncul nih. Coba tanya ChatGPT ah. Oke, cukup tak terduga ya. Tapi sistem AI begini sebenarnya memang realistis sih. Ya, dalam arti ketika dia menganalisis sesuatu, dia jujur dengan kekurangannya. Tapi tetap menawarkan kelebihannya. Apakah persaingan panas akan terjadi antara Sora dan Google? Gua sangat menantikan persaingan ini. Jadi guys, persaingan antar perusahaan dengan produk AI saat ini makin hari makin memanas. Dan ngerinya, AI saat ini sedang mengacak-acak algoritma. Ya tentunya kita sebagai user, kita harus menjadikan momen ini sebagai sebuah kesempatan untuk berkembang
dan terus berkarya melalui kolaborasi dengan AI. Untuk kamu yang belum nonton video sebelumnya, aku sudah bahas bagaimana kita berkolaborasi dengan AI. Oke, dan kita jumpa lagi di edukasi berikutnya. Bye-bye. AI ngeri guys. Gue lama-lama jadi makin aneh kalau ngetik prompt itu. Tapi seru sih. Cobain deh.